Nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku, kita jalan berdua, Kita jalan berdua, ya Allah. Ihi, cihuy. Iya, kita mestinya bisa ya bikin partai seksi gitu ya. Jadi enak itu pasti lolos kalau ketua KPU-nya begini, gitu kah? Ingat ya, pejabat ya, KPU dan DKPP dan Bawaslu itu bukan pekerja sukarela, namun dibayar rakyat melalui uang yang dikelola negara. Nah kan kembali ke rakyat sayang. Kalau rakyatnya mau ya mau bilang apa? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gue Babaldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ketua KPU. Tapi sebelum masuk ke konten, gue hampir lupa, ya Allah. Golden Pro MH itu sama IQ laku. Iya lupa gue. Jangan lupa ini ya guys, ini produk herbal propolis yang luar biasa pokoknya. Langsung hubungin aja ya guys, serius. Gue udah nyoba, anak-anak udah nyoba, dan alhamdulillah memang bener daya tahan tubuh itu meningkat. Langsung hubungin di deskripsi. Oke. Kembali ke konten ya, tentang ketua KPU yang divonis bersalah. Karena masih ingat ya, ketua KPU itu namanya Hasyim Asy'ari, ya Allah. Nama bagus-bagus, kelakuan begitu. Ya, divonis bersalahnya itu ada yang nyuit nih. Nanti kita lihat nih komentar-komentar netizen di sini. Di akunnya Teh Monica ini, ketua KPU Hasyim Asy'ari dinyatakan bersalah melanggar kode etik. Iya, waduh. Belum juga pemilu. Nah, ini yang membuat gue ya, udah pesimis gitu sama pemilu ini. Nah ini orang-orang yang copras capres mana mikirin ini? Nggak ada. Kita kayak rakyat disuguhkan begini dan mereka diem aja gitu. Ada yang partai masih sama partai. Ini bawa KPU-nya begini. Nih videonya nih. Ya Allah. Terus kita disuruh percaya sama pemilu gitu. Ya itu berat kakak, kita mau percaya sama pemilu. Ini belum mulai aja udah begini. Ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberikan sanksi peringatan kepada Hasyim Asy'ari. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heri Lugito meminta KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari usai dibacakan hari ini. Selain itu, Heri juga meminta agar Bawaslu mengawasi putusan tersebut. DKPP menilai jawaban yang diberikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak meyakinkan. Hasyim juga terbukti melanggar prinsip adil, akuntabel, mandiri, dan profesional. Cuman begitu aja, diberi peringatan aja. Terus ini pimpinan ketua KPU loh ini. Ya ketua, jadi pimpinan ya. Terus pemilunya gimana itu?
Masih percaya lu? Dalam pertimbangannya, DKPP menyebut Hashim seharusnya tidak menyatakan sistem proporsional tertutup akan diterapkan pada pemilu 2024 karena sampai saat ini sistem itu masih dalam proses sidang pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Ya, sanksinya cuman itu. Sanksinya cuman peringatan. Kayak peringatan hari kemerdekaan, peringatan hari Islam, kayak peringatan aja guys. Diperingatkan aja. Dan kita disuruh percaya pemilu. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Dah, gitu doang. Ya, begitu doang. Dan ini bisa jadi ada sarana untuk menunda pemilu ya, ketua KPU-nya begini. Ayo, banyak nih. Nanti kita lihat komentar netizen ya guys. Nanti kita lihat komentar netizen. Dan di sidang itu juga guys ternyata ditampilkan isi chat. Ya, isi chat dari ketua KPU ini. Lu dengerin ini ya. Dengerin dah ini. Terbang dan sudah landing. Percakapan dari teradu ke pengadu. Nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri. Jemput aku. Kita jalan berdua. Kita jalan berdua, ya Allah. Ihi, cihuy. Iya. Kita mestinya bisa ya bikin partai seksi gitu ya. Jadi enak itu pasti lolos kalau ketua KPU-nya begini. Gitu kah? Apakah begitu? Jalan berdua. Keliling Jakarta. Percakapan dari teradu ke pengadu. Kalau ada sesuatu yang diperlukan malam ini, kontak aja. Saya standby siap merapat. Percakapan antara pengadu dan teradu dua menunjukkan adanya kedekatan secara pribadi dan bukan percakapan antara ketua KPU dan ketua partai politik yang berkaitan dengan kepentingan kepemiluan. Tuh dibacain chatnya. Begini ketua KPU, itu chat pribadi. Bukan chat antara ketua KPU dan ketua partai, bukan. Chat pribadi guys. Nah sekarang kita lihat di postingannya Persuasi sama di Kak Monica ini apa komentar netizen. Oke, let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter. Ini Bang Fatur tentang Persuasi tadi videonya yang masalah chat pribadi. Gila. Bakalan viral nih chat mesum ketua KPU ID dibacakan oleh majelis hakim. Tok, ketua KPU bersalah. Baru pertama kali terjadi di Republik ini. Iya. Baru pertama kali ketua KPU-nya begini. Orang mana sih KPU-nya ini? Namanya bagus loh, Hashim Asyari guys. Nah, nih di sini gue juga di tag ya sama Bang Fatur. Jadi gue komentar di sini. Semua akan terbongkar kekuatan doa dari semua yang terzolimi. Iya, jadi ya terbongkar lu mau skenario apa aja Allah bongkar dengan malu lu. Nih apa nih komentar di sini? Amin, Allahumma amin. Iya, semua akan terbongkar. Nggak aneh bang. Orang ada aplikasinya. Anjir aplikasi dong. Aplikasi, iya. Aplikasi kan bisa dibuat ya. Amoral, apakah pantas pegang jabatan terhormat? Nah tuh. Aduh. Ya Allah. Skenario perpanjangan masa jabatan berjalan, isu ini menjadi alasannya. Bisa jadi. Kita lihat komentar di sini ada 2 dari Bang Helmi Velez ini. Kan ada wakil yang langsung jadi ketua, tinggal jadi wakilnya aja. By design dong, tapi yang merusakkan personilnya bukan lembaganya, tinggal ganti aja kan. Nah bisa juga. Jadi skenario itu banyak. Ya, cuman udahlah. Manusia mau berusaha berskenario apapun. Kalau Allah bongkar begini, yang pasti gini loh. Hashim Asyari itu punya istri, punya anak, punya keluarga, punya teman, apa nggak malu begini? Nggak malu? Ya Allah. Jreng akhirnya pemilu ditunda. Ngeri. Muaranya kemana nih? Palingan lagi-lagi tunda pemilu. Wow.
Tuh ya. Banyak yang mengira ini jadi penundaan pemilu ya. Wallahu a'lam, kita lihat nanti. Ya kan? Kita lihat nanti. Apa dulu dia termasuk yang merancang skenario chat mesum palsu itu ya? Wallahu a'lam. Kalau ini asli, ini dibacakan di sidang asli, bukan palsu. Terus dipecat apa enggak kalau begini? Peringatan. Sanksinya peringatan. Ulala. Ulala. Iya, dihukum bui dong, nggak sesuai dengan jabatan. Mestinya bui, mestinya ya pidana lah. Karena itu jabatan, guys. Ini pemilu menyangkut apa ya? Kepentingan seluruh rakyat Indonesia pemilu ini. Ya kan? Ya makanya gue antipati banget dah sama pemilu begini, terbukti nih. Waduh. Serius nih, Bang. Alhamdulillah kalau emang iya, buset alhamdulillah. Ya dikasih peringatan keras terakhir dan tidak terbukti pelecehan. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu di KPP berikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Ya, peringatan aja. Ya, sanksinya sanksi peringatan aja, guys. Ya kan itu kita kan itu cuman chatnya aja. Apakah dilakukan? Nah itu pasti aman lah kalau bukan dari oposisi. Nah, ya kan? Iya. Ya, tidak terbukti pelecehan itu tadi yang bacakan siapa? Coba tanya yang bacain, serasa dilecehin nggak tuh? Kalau enggak pun ya orang watak mesum kok jadi ketua. Allah karim, astagfirullah. Makanya. Nah, iya. Jadi udah terbukti begitu, udah ada chat itu kan chat ya. Apakah setelah itu terjadi? Apakah karena suka sama suka jadi nggak ada pelecehan gitu ya? Oh, iya. Aduh, itu teradu kader dari mana? Doyan nih ya. Nah tuh, doyan. Doyan. Tapi nggak bakal diganti kan? Lihat aja, enggak lah. Masih cuma peringatan sayang. Astagfirullah. Ini ketua KPUD yang itu kan. Kalau petinggi-petinggi lembaga politik aja kayak gini ya nggak heran kalau nggak punya adab, malu. Rakyat malu, udah viralin lah. Iya, udah malunya udah nggak ada. Ini gue yakin ketua KPU masih aman. Gue yakinnya ya masih aman lah. Nggak aneh dari kan disebut nih. Rezim ini pakai orang-orang bermasalah supaya kartunya dipegang, terus mau disuruh apa aja. Nah, itu salah satu modus mungkin ya. Kita lihat dari komentarnya yang di cuitannya Kak Monika nih. Ganti semua orangnya KPU dan Bawaslu, kan banyak orang yang mana. Kalau gue percuma, ya. Kalau gue ganti semua percuma. Rakyatnya, itu sekarang kunci itu ada di rakyat. Rakyatnya masih mau apa enggak itu. Kalau rakyatnya masih mau ya terus. Iya kan? Oh my God, secara moral sebaiknya mundur. Putusan DKPP tersebut tamparan memalukan. Kalau masih punya malu. Kalau masih punya malu ya tamparan memalukan. Pecat, ganti yang independen. Nah, mestinya begitu. Itu masih bisa dipercaya kalau independen. Pelanggaran titiknya bagaimana? Ya, itu peringatan lah. Pelanggaran titik nih. Aduh. Cuma segitu aja sekedar diberitahu. Nggak ada juga sanksi apa-apa. Peringatan doang. Terus punishment-nya apa? Nggak ada. Ya. Masih tahap persiapan aja KPU ID sudah melakukan pelanggaran kode etik. Ofisial KPU dan Bawaslu sendiri bagaimana integritasnya? Masih percaya kalian sama orang-orang itu? Ingat ya, pejabat KPU dan DKPP dan Bawaslu itu bukan pekerja sukarela, namun dibayar rakyat melalui uang yang dikelola negara. Nah kan kembali ke rakyat sayang. Kalau rakyatnya mau ya mau bilang apa? Kalau rakyatnya mau bilang apa? Ya, rakyatnya masih mau. KPU itu harus diawasi karena orang-orang KPU itu bukan orang netral. Nah, makanya aku nggak percaya KPU sampai dengan KPPS. Nah, pecat ketua KPU ID.
Dipecat, dikasih peringatan sayang, peringatan doang. Iya. Drama apa lagi ini? Belum kelar drama yang satu sudah ada drama lagi. Nah, drama banyak negeri sejuta drama kayaknya ya. Ketua KPU terlalu banyak masalahmu. Belum lagi yang kemarin tentang barang yang masuk tidak selesai juga. Nah tuh, hemat saya ganti biar nggak jadi fitnah nantinya. Dah, emang sekarang nggak jadi fitnah? Udah tuh, udah 2 video ini gua gabungin nih tadi. Ya, udah dibacakan chatnya udah berbau begitu, nyetir mobil sendiri, jemput, aku standby. Udahlah. Kalau gua ngambil kesimpulan ya, ini cuman hukum sosial dari masyarakat aja, rakyat aja. Dan kalau masih rakyat masih acuh tak acuh, nggak peduli tentang ini ya percuma. Ketua KPU aman, karena bukan oposisi, aman lah, aman. Gua rasa tetap akan aman. Ya, itu keyakinan gue, menurut pemikiran gue seperti itu, akan aman. Karena ya begitu. Tapi ya inilah hukum sosial kemasyarakatan, masalah malu lagi ya. Hasyim Asy'ari ini namanya aja bagus ya. Tapi apakah dia malu? Ya kembali ke personalnya dia. Kalau dia malu ya mundur. Kalau dia malu, kalau dia masih punya malu. Tapi kalau dia nggak punya malu ya nggak tahu lagi. Nah ya, gitu aja dari gue. Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan bersuara untuk rakyat biasa yang udah antipati terhadap sistem pemilu yang seperti ini. Mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang begini mau diharapkan dapat pemerintahan yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.